Pembahasan kali ini akan dijelaskan terkait analisis laporan keuangan dengan perhitungan rasio. Sebagaimana kita ketahui bahwa rasio keuangan merupakan alat analisis yang cukup familiar di kalangan perusahaan ataupun di mata kuliah analisis laporan keuangan. Menjadi suatu bab yang memang perlu dikuasai oleh para mahasiswa dan juga tentunya para pekerja di perusahaan, terutama berkaitan dengan akuntansi dan keuangan. Rasio yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah rasio likuiditas dengan penjelasan sebagai berikut. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas lancar atau liabilitas yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Dengan apa membayar liabilitas lancar tersebut? Dengan menggunakan suatu sekelompok aset lancar, yaitu dinamakan aset lancar aset yang diharapkan dapat diubah menjadi kas dalam waktu kurang 12 bulan. Liabilitas lancar umumnya timbul dari kegiatan terkait erat dengan operasional perusahaan. Istilah-istilah di dalam pembahasan kali ini, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa aset sama pemahamannya artinya dengan aktiva ataupun harta. Demikian juga liabilitas mempunyai definisi kewajiban sama dengan hutang, ekuitas sama dengan modal. Namun di sini saya memilih untuk menggunakan istilah aset, liabilitas, dan ekuitas. Rasio yang tergolong likuiditas terdiri dari current rasio atau rasio lancar, asset test rasio atau sebut juga quick rasio atau rasio cepat, dan cash rasio atau rasio kas. Rasio likuiditas ini dengan polaritasnya, yaitu jika teman-teman telah menghitung hasilnya, polaritasnya adalah semakin tinggi semakin baik. Semakin tinggi nilai rasionya, maka semakin baik kondisi likuiditas perusahaan. Current rasio adalah perbandingan jumlah aset lancar dan liabilitas lancar. Current rasio menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendeknya. Memenuhi di sini maksudnya adalah membayar ataupun melunasi, yaitu melunasi liabilitas lancar. Current rasio menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditor dalam waktu jangka pendek. Dengan perbandingan jumlah aset lancar dan liabilitas lancar, diformulasikan suatu rumusan seperti berikut. Aset lancar sebagai pembilang dibagi liabilitas lancar sebagai penyebut, di mana komponen aset lancar bisa terdiri dari kas dan setara kas, piutang, persediaan, surat berharga, dan lain-lain. Komposisi aset lancar tergantung masing-masing perusahaan, masing-masing laporan keuangan perusahaannya. Untuk liabilitas lancar, komponen utamanya yang terdiri dari utang usaha, ada juga utang bank, ada juga wesel bayar, dan lain-lainnya. Komponen liabilitas lancar juga sama, tergantung dari perusahaan masing-masing. Standar aman dalam perhitungan rasio lancar adalah 200% atau 2 kali. Artinya aset lancar standarnya 2 kali dari liabilitas lancar. Ada juga referensi yang menyebutkan standarnya 125%, artinya aset lancar 1,25 kali dari liabilitas lancarnya. Untuk pembahasan kali ini saya menggunakan standar yang 200%. Polaritas dari current rasio semakin tinggi semakin baik. Semakin tinggi dari standar 200 akan semakin baik. Sumber data untuk penyusunan analisis current rasio adalah laporan posisi keuangan atau nama lainnya neraca. Satuannya dalam persen, bisa juga dalam kali. Dalam pembahasan kali ini saya menggunakan
laporan keuangan asli, hasil audit dari kantor akuntan publik. Yang pertama, laporan posisi keuangan, tampilan seperti ini. Jika teman-teman perhatikan, laporan keuangan hasil audit kantor akuntan publik terdiri dari tahun berjalan, dalam contoh ini 2017, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dalam contoh ini 2016. Juga disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa negaranya, yaitu Indonesia, negara di mana perusahaan itu berusaha, dan ada satunya dalam bahasa Inggris. Juga disisipkan catatan atau notes. Di sini ada nomor halamannya jika teman-teman misalnya ingin mengetahui rincian kas tarkas bisa lihat di halaman 4 atau halaman 27 atau penjelasan di halaman 29. Demikian seterusnya. Penjelasan ini atau notes ini ditampilkan dalam bentuk nomor atau poin pembahasannya, poin-poin dalam buku laporan auditor, laporan keuangan akuntan publik. Laporan posisi keuangan atau neraca terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas yang harus seimbang. Dari sini total asetnya 395, di paling bawah ada liabilitas dan ekuitas juga 395. Artinya tidak ada selisihnya alias balance. Total aset 2016 juga balance 362. Di sini liabilitas ekuitasnya 365. Aset terdiri dari aset lancar, di sini ada aset tidak lancar atau aset tetap dan aset lain-lain, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Perlu teman-teman ketahui bahwa akun-akun di sini ini adalah menyesuaikan dari perusahaan masing-masing. Baik akun aset, liabilitas, ataupun ekuitas itu tergantung dari perusahaan masing-masing, komponennya terdiri apa saja. Laporan keuangan yang berikutnya laba rugi juga ini hasil audit kantor akuntan publik juga. Ada pendapatan, ada beban, ada laba usaha, sampai dengan kita melihat ada laba tahun berjalan. Jika ada penghasilan kompresif lainnya diperhitungkan sehingga saldo akhirnya menjadi total laba kompresif tahun berjalan. Ada juga laporan berikutnya, laporan keuangan pokok yang berikutnya, laporan arus kas. Ada aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, ada aktivitas pendanaan. 3 aktivitas utama dalam laporan arus kas. Dari jumlah ketiga aktivitas ditentukan kenaikan penurunan netonya ditambah dengan saldo kas pada periode sebelumnya menjadikan nilai saldo kas dan kas pada akhir tahun berjalan. Untuk current ratio yang dibahas pada kali ini, laporan keuangan yang dibutuhkan cukup laporan posisi keuangan. Mengapa demikian? Karena sesuai formulanya, aset lancar dibagi liabilitas lancar. Yang dibutuhkan adalah di kelompok sini. Di kelompok bagian ini ya, aset lancar. Ini, liabilitas lancarnya di sebelah sini. Untuk menganalisis current ratio ini, saya sudah menyiapkan template Excel dengan formulanya seperti berikut. Ini sudah saya setting, juga saya setting juga. Di sini yang berwarna abu-abu adalah bagian yang bisa diinput, sedangkan bagian lainnya terprotek, tidak bisa diinput. Langsung saja kita menganalisis current ratio menggunakan template berikut ini. Dengan formula aset lancar dibagi liabilitas lancar, kita bisa mengambil angka di tahun 2017 dan 2016. Hasil aktual merupakan nilai rasio yang hasil perhitungan, standarnya 200% dalam contoh ini atau 2 kali. Interpretasi merupakan pendapat atau pandangan teoritis terhadap hasil rasio keuangan. Dalam kali ini khusus rasio lancar. Analisis berikutnya
Bisa teman-teman perdalam dengan penjelasan penyebab dominan, dengan melihat akun-akun yang dominan sebagai penyebab hasil rasio current rasio atau rasio lancar. Di mana akun-akunnya seperti ini. Ini bisa teman-teman selidiki nanti sesuai hasil rasionya. Ya. Diselidiki apa sih faktor penyebabnya? Apa sih faktor yang menyebabkan rasionya mungkin bisa lebih baik atau rasionya mungkin kurang baik? Itu penyebabnya bisa dilihat dari kecenderungan akun-akun berikut ini. Kita coba, kita mulai dari tahun 2017. Kita lihat di aset lancar 2017, masuk sheet laporan posisi keuangan, aset lancar. Teman-teman bisa lihat di sini aset lancar, kita ambil totalnya ya, total aset lancar 103.711.097.522. Kita masukkan sini ya, 103.711.097.522. Masukkan di sini 103.711.522. Liabilitas lancar kita lihat di sheet laporan posisi keuangan, tapi kita lihat di liabilitas jangka pendek. Kita ambil totalnya sini 240, 816, 296, 696. Sini 240, 816, 296, 696. Setelah dimasukkan angkanya, hasilnya adalah rasio lancar 0,43 kali. Dalam satuan persennya diperoleh nilai aktual rasio lancar atau current rasio 43,07%. Dari standar 200% atau 2 kali, ditetapkan bahwa rasio lancar tahun 2017 tergolong kurang baik karena hasil aktualnya lebih rendah dari standarnya, 43,07, lebih kecil dari 200%. Interpretasinya, pendapat atau pandangan secara teoritis, untuk setiap Rp1 liabilitas lancar, tersedia aset lancar untuk melunasinya hanya sebesar ini, 0,43. Kita analogikan sebagai rupiah menjadi penjelasan interpretasi untuk setiap Rp1 liabilitas jangka pendek, tersedia aset lancar yang bisa digunakan untuk melunasinya hanya sebesar 0,43 rupiah dalam waktu pelunasan yang kurang dari 12 bulan. Kita coba yang tahun 2016. Kita kembali lihat di sheet laporan posisi keuangan. Aset lancar kita ambil yang totalnya 88, 958, 357, 883. Masukkan di sini. 88, 958, 357, 883. Demikian juga liabilitas lancarnya kita lihat di sheet laporan posisi keuangan di bagian liabilitas jangka pendek. Ini di sini bagian sini tahun 2016. Ambil totalnya liabilitas jangka pendek 489, 598, 429, 655. Kita masukkan 489, 598, 429, 655. Setelah dimasukkan angka aset lancar dan liabilitas lancar tahun 2016, rasionya dihasilkan 0,18 kali atau secara aktual dalam persen 18,17%. Jika dibandingkan dengan standar 200%, rasio ini tergolong masih kurang baik karena hasil aktual masih di bawah nilai standar, 18,17 di bawah 200%. Interpretasinya adalah
Untuk setiap 1% liabilitas jangka pendek perusahaan, aset lancar yang tersedia untuk membayar hanya sebesar, jika dianalogikan rupiah, 0,18 rupiah. Dalam waktu pelunasan karena bersifat liabilitas lancar kurang dari 12 bulan. Untuk analisis lebih mendalam, teman-teman bisa mencari penjelasan penyebab dominan. Misalnya kita lihat akun di aset lancar dan liabilitas lancar. Contoh, kita masuk ke sheet laporan keuangan 2017. Teman-teman lihat akun per akun apakah ada yang signifikan. Kita lihat di sini. Bila perlu bandingkan dengan tahun sebelumnya, 44,4 misalnya ini masih dekat, tidak terlalu signifikan. Ini perbedaannya juga tidak signifikan, 22 juta. Ini cukup signifikan. Ini tidak signifikan. Setelah kita lihat aset lancar, kita teliti juga di liabilitas lancar jangka pendek. Kita lihat di sini, terdapat yang signifikan di tahun 2016, 344 miliar menjadi 82 miliar. Kita lihat lagi mana signifikan, beban akrualnya 29. Kita lihat lagi, ada lagi yang signifikan 104 miliar dan 112 miliar. Kalau teman-teman teliti di sini, liabilitas jangka pendeknya sudah ada yang satu akun 104 miliar. Sedangkan aset lancarnya totalnya hanya 103. Jadi dapat simpulkan total aset lancarnya saja sudah dikumpulkan beberapa item ini masih lebih kecil dari hanya satu akun dari liabilitas jangka pendek 104. Berarti ini bisa teman-teman jadikan alasan dominan. Contoh, ini ya, teman-teman bisa lihat karena ini sifatnya kurang baik, hasilnya bisa didahului dengan kalimat negatif. Rendahnya rasio lancar tahun 2017 karena teman-teman menjelaskan yang dominan, kita bisa kasih kata-kata terutama. Pertama disebabkan tingginya nilai apa nih kita sebut akunnya? Nilai ini bagian lancar atas pinjaman jangka panjang sebesar 104,98 miliar. Seperti ini contohnya, teman-teman juga bisa mengembangkan dengan kalimat sendiri. Di sini saya contohkan, rendahnya rasio lancar tahun 2017, terutama disebabkan tingginya nilai bagian lancar atas pinjaman jangka panjang yang mencapai 104 miliar, 98. Maksudnya, untuk tahun 2016, teman-teman juga bisa menganalisis penyebab dominannya. Lihat lagi di laporan keuangan. Ini. Di sini, bagian lancar pinjaman jangka panjang tetap masih lebih tinggi, ditambah yang pinjaman jangka pendek. Teman-teman bisa masukkan keduanya, karena ini dua-duanya yang menonjol besar di sini nilainya. Contoh di sini, rendahnya rasio lancar tahun 2017 pertama disebabkan tingginya nilai bagian lancar atas pinjaman jangka panjang
sebesar, teman-teman bisa sebutkan sebesarnya 104,98 miliar, dan sebutkan lagi dominan yang kedua, tingginya pinjaman jangka panjang. Maaf, pinjaman jangka pendek sebesar, kembali berapa angkanya? 344,75. Tulis 344,75. Jika analisis teman-teman bandingkan 17 dengan 16, kita bisa lihat di kolom Q sampai S ini, deviasi selisih aset lancar adalah dari tahun 17 dikurang 16 adalah penambahan 14,75 miliar pada aset lancar, sedangkan di liabilitas lancar dari 17 dikurang ke 16, ternyata ada penurunan 248,78 miliar. Dapat disimpulkan bahwa di sini tahun 2017 rasionya, karena rasio lebih baik dari tahun 2016 sesuai polaritasnya, bahwa semakin tinggi semakin baik. Penjelasan interpretasinya juga bisa teman-teman sampaikan di sini. Saya kasih contoh seperti berikut, teman-teman bisa kembangkan kembali jika ada alasan masing-masing, karena rasio lancar tahun 2017 lebih baik dari tahun 2016. Dikarenakan adanya peningkatan aset lancar yang ini 14,75 miliar. Di samping itu, selain asetnya meningkat, adanya penurunan kewajiban lancar di sini senilai 248,78 miliar. Demikian pembahasan rasio kali ini, khususnya current ratio atau rasio lancar. Sampai ketemu di rasio-rasio berikutnya.